warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk sambutan kuncinya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke materi. Fasilitator kita siang hari ini ada Ibu Primi Rohimi. Izinkan saya untuk present sebentar, Ibu. Beliau adalah dosen komunikasi Islam di AIN Kudus dan telah menyelesaikan S3-nya di UIN Wali Songo. Dan saat ini beliau aktif sebagai pendiri dan ketua Yayasan Sosial Keagamaan Abersiri dan SMK Unggulan Kelambu. Begitu ya Ibu Primi ya? Iya. Ibu kita silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ria. Langsung ini ya, langsung materi di jam 1:35. Suara saya terdengar jelas? Di saya jelas Ibu. Oke, karena saya mencoba device baru ini. Waduh, saya kalau berhadapan dengan Bapak Ibu TI ini harus pakai istilah-istilah teknologi ini. Sebelum saya memulai, saya mau berpantun ria dulu ya. Senyum di kulum, memakai bando. Assalamualaikum, wahai Aktivindo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu anggota Aktivindo, Asosiasi Guru Teknologi Informasi Indonesia. Wah, keren banget ini. Dan sebentar lagi sepertinya mau ulang tahun ya Pak ya. Oke, saya sapa dulu yang kami hormati Bapak Agus Barkah ya dari Aktivindo dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada dari Ma'arif, dari Mbak Ria, Pak Supriyadi, yang saya tahu mungkin ada yang terlewat, dan yang sangat saya cintai dari Mavindo. Saya juga relawan Mavindo. Ini yang dari Mavindo ada Mbak Niken yang selalu setia mendampingi saya. Oke, Aktivindo lahir sepertinya kalau nggak salah Juli 2014 ya Pak ya. Jadi nanti Juli mau ada ulang tahun nih. Semoga ada event yang bisa melibatkan tular nalar juga. Baik, jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ria yang cantik. Saya dari Kudus yang sekarang sedang viral di dunia dan akhirat ya dengan COVID-nya. Insya Allah kalau saya lihat di sini Bapak Ibu semuanya yang nanti akan saya sapa dengan akan saya panggil dengan sapaan kawan tular nalar ya. Kawan tular nalar yang ada di sini insya Allah sehat semua ya. Oke, saya minta tolong ya nanti kalau saya panggil namanya jangan baper ya Bapak Ibu ya. Kan selama materi ini kita lalui dengan serius tapi santai saja. Karena kan ini jam-jam kritis ya, jam-jam siang itu. Apalagi kalau melihat wajah saya itu kayak mau bobok aja rasanya. Baik, mungkin Ibu Madijah dan Ibu Hesti kalau ada pantun, silakan dituliskan di kolom chat ya Ibu ya. Apalagi ini Ibu Siti Widaning yang tadi sudah menyapa saya pagi-pagi di awal ya. Mungkin terkejut ya kok ada artis masuk sini. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya Mbak Ria. Jadi, saya senang sekali kali ini bisa bersama-sama, tentu saja karena saya merupakan bagian dari keluarga besar Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Bukan mafia ya, kawan tular nalar. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, bisa di googling, di browsing, di like sosial medianya. Kami juga bekerja sama dengan Ma'arif Institute, google.org, dan Love Frankie, memproses, kemudian mengeluarkan yang disebut kurikulum tular nalar. Tapi untuk sampai ke situ, mungkin slide yang berikutnya, Mbak Ria, saya sebelumnya mau kenalan juga ya dengan kawan tular nalar yang ada di sini. Oke. Slide ketiga itu ada beberapa wajah yang berhasil saya browsing sebelumnya.
Jadi beberapa menit yang lalu saya meminta daftar nama peserta Aktivindo. Ada Pak Agus Wedi apa Wedi ya? Ada Bu Azizatul Milah, Bu Nur Farida, Pak Saifuddin, dan beberapa wajah yang berhasil saya cari di situ. Nampaknya ternyata ada YouTuber juga, ya. Oke, kalau ada YouTuber, nanti mungkin kita bisa collab bersama. Slide berikutnya Mbak Ria. Jadi kalau namanya belum ada di situ, jangan baper ya Bapak Ibu. Itu karena saya kehabisan waktu untuk memasukkan semua peserta yang di sini. Kalau di luar Ma'arif dan Mavindo mungkin ada 30 ya, 30 peserta. Kalau di layar sih ada 35. Baik, apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Apa yang akan kita pelajari di sini? Sesungguhnya saya nanti akan sharing saja ya Bapak kawan tular nalar. Saya pasti akan banyak belajar dari kawan tular nalar di sini yang ahli-ahli TI, IT, canggih ini pokoknya. Kita akan belajar minimal 2 hal kawan tular nalar. Yang pertama, berpikir kritis, dan yang kedua, kurikulum tular nalar. Berpikir kritis ini bukan mengkritik ya kawan tular nalar. Berpikir kritis juga bukan berarti kondisi yang sedang kritis, seperti yang dialami oleh banyak teman dan saudara saya di Kudus di masa pandemi dengan varian virus Delta dari India ini. Bukan seperti itu, tapi berpikir kritis. Nah, nanti akan kita telusuri lebih lanjut. Kemudian kurikulum tular nalar. Aduh, kurikulum apa yang terbaru saja? Kalau di perguruan tinggi itu ada kampus Merdeka. Kalau di lingkungan sekolah dasar dan menengah, kurikulumnya juga belum habis. Masih ada, ini kok ada tambahan kurikulum baru lagi. Apa-apaan ini? Gitu kan ya? Tenang Bapak Ibu, jangan cemas, jangan panik. Panik gak? Panik gak? Ini bukan tambahan kurikulum baru ya kawan tular nalar. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang tular nalar. Malam ini wajah-wajahnya, wajah-wajah calon penghuni surga ya, jadi Bapak Ibu gitu. Jadi kurikulum tular nalar ini nanti bisa kita sosialisasikan, bisa kita yang tadi disebut Pak Agus Ubakah, bisa diketuk tular. Kalau di Kudus namanya ketok tular. Bisa ditularkan kepada siapapun, tapi kewajiban kawan tular yang ada di sini adalah menularkan pada dirinya dan teman-temannya sesama pendidik, sesama guru, serta kepada peserta didik atau murid-muridnya. Dan kurikulum tular nalar ini seperti hidden kurikulum gitu kawan tular nalar ya, seperti juga kurikulum anti korupsi, kurikulum tentang pajak. Jadi bisa masuk ke semua mata pelajaran, ke semua pembahasan, ke semua konteks. Oke, enggak apa-apa Mbak Ria, langsung ke slide berikutnya. Ini, saya ada tampilan seperti ini nih, kawan tular nalar. Jadi, saya menampilkan tampilan website yang sebelah, kalau dari saya sebelah kiri ya. Website CNN. Website CNN dengan judul sejumlah guru TI anggota Aktivindo ternyata titik-titik. Saya mau responnya dong. Ibu Siti Widaning, bisa di open mic? Oh iya, bisa di open mic Bu? Bisa mikrofonnya? Bisa Oke. Bu. Ibu Siti. Iya. Kalau baca ini tampilan CNN ini, apa respon Ibu? Apapun lah ya. Silakan. Oh ya, ketika saya saya buka judul yang sejumlah guru TI anggota Aktivindo ternyata titik-titik, itu ada 2 pemikiran, apakah itu bagus, apakah itu negatif. Nah, itu Bu. Oke, terima kasih Ibu Siti. Ada 2 nih langsung yang makceling gitu ya, muncul di benak Ibu Siti. Ini apa ini ya? Ini apa positif apa negatif gitu ya Bu Siti ya? Nah, itu Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Coba kita tanya yang mungkin, maaf Pak R Duta ya. Pak R ini R-nya apa? Pak Raden, Pak?
Bu, saya kurang dari Jogja, Bu. Oh, oke. Mungkin bisa saya minta responnya Pak siapa ini ya? Saiful Udin. Terima kasih Pak Duta. Pak Saiful Iya, Udin. Ibu. Bisa di open mic dan open video? Open kamera maksud saya. Pak Saiful Udin? Apakah ada di situ? Atau mungkin Pak Saiful Udinnya malu-malu? Pak Herianto? Pak Herianto? Apakah bisa dibuka mikrofon dan kameranya? Ayo, lagi ngapain ini? Oke deh. Oke deh, kalau malu-malu, kalau masih malu-malu, mungkin ada Pak Agus Wedi. Agus Wedi atau Agus Wedi nih, Pak? Pak Agus. Pak Agus sedang apa ya? Bapak-bapak pada ngapain ini ya? Siang-siang begini. Oke deh, yang pasti-pasti ada saja. Ibu Mastika. Ya, Pak Saiful Udin sudah ini, Assalamualaikum. sudah open kamera. Tahan Pak Saiful Udin. Ibu Mastika, kalau Ibu Mastika baca slide yang sebelumnya Mbak Ria. Ya, saya yang PNS banyak yang menyebar hoax gitu ya. Saya prihatin sekali. Harusnya tidak seperti itu. Oke, tampilannya masih yang ini ya, yang sejumlah guru TI. Kalau yang sejumlah guru TI anggota Aktivindo, ini gimana Bu? Itu ada konotasinya ke yang positif, bisa ke negatif itu. Oke, baik. Karena sejumlah anggota guru TI ternyata sangat ahli sekali bisa. Terus sebaliknya juga bisa. Baik. Terima kasih Ibu. Nah ini terakhir nih, Pak Saiful Udin. Bisa tolong di open mic? Oke. Pak Saiful Udin, kalau melihat tampilan dari CNN ini bagaimana? Ya? Gimana? Kalau melihat tampilan yang dari CNN ini loh Pak, sejumlah guru TI anggota Aktivindo ternyata titik-titik, apa respon Bapak? Ternyata apa ya? Ternyata insya Allah berkemajuan. Amin. Baik, terima kasih. Nanti saya tunjukkan klarifikasinya ya, kawan pula nalar sekalian. Terima kasih sudah mau merespon. Masih sebelumnya Mbak Ria, terima kasih sudah merespon interaktif kita ya. Di sebelah kanannya ada tampilan yang sudah pernah dimuat di website Aktivindo. Ada yang mungkin mau menjelaskan apakah ini? Ibu Junior mungkin? Atau Mbak Junior ya ini? Kayaknya kok wajahnya foto profilnya masih imut deh. Mbak Junior? Pernah baca surat ini Mbak? Atau Pak M. Ahpas saja. Pak M. Ahpas, iya. Silakan di open mic. Bapak atau Mas ini. Pernah baca surat yang ada kopinya BSNP ini, Pak? Belum pernah, Bu. Pernah baca surat ini? Belum, Bu. Belum? Waduh, Belum. padahal ini ada di websitenya Aktivindo loh, Pak. Saya baru gabung, Bu. Oh, baru gabung. Oke, berarti nanti dibuka ya, Pak, websitenya Aktivindo. Saya jadi brand ambasadornya Aktivindo ini. Baik. Kalau Ibu Suwarni dari MTS, Ibu Suwarni, pernah baca surat ini, Ibu? Oke, mungkin bisa di open mic. Atau kalau tidak, ini aja deh. Ibu Azizatul Milah. Ibu Azizatul Milah.
Saya tadi sempat browsing juga ini Ibu Azizatul Milah ini. Tapi fotonya nggak saya masukkan. Pernah baca surat ini Ibu? Iya? Siapa ya yang batuk itu ya? Ini sepertinya mungkin kalau ada yang mau merespon silakan bisa dituliskan di kolom chat ya, kawan tular nalar. Jadi kawan tular nalar, ini sebetulnya pernah ada di websitenya ini ya, Aktivindo tentang surat ini. Nanti mungkin bisa dicek di slide berikutnya. Slide berikutnya itu, jadi sebetulnya kawan tular nalar, tampilan yang sebelah kiri tadi yang ada tampilan website CNN itu hanyalah rekayasa saya. Jadi editan saya. Saya secara sederhana mengedit menggunakan Microsoft Word saja, menggunakan dokumen. Jadi saya screenshot gitu ya, tampilan yang ada di website CNN, kemudian saya tambahkan tulisan sendiri. Tadi kan tulisannya itu sejumlah guru TI anggota Aktivindi, bukan Aktivindo ya, ternyata titik-titik gitu. Jadi itu sebetulnya kalau menggunakan bahasa kita pada kesempatan kali ini, itu adalah pesan yang menyesatkan, itu adalah hoax. Itu karena itu saya bikin sendiri, itu saya edit sendiri. Nah, berita aslinya adalah yang seperti tampilan yang ada sekarang ini. Berita aslinya, PNS dan guru dilaporkan terbanyak sebar hoaks di medsos. Itu ada di bisa dicari, bisa di browsing ya, ada di cnnindonesia.com. Jadi berita tersebut atau konten tersebut menunjukkan berita keprihatinan ya sebenarnya, karena memang faktanya semua orang berpotensi menyebarkan berita bohong. Semua orang berpotensi terhasut informasi yang salah. Jadi menurut Badan itu adalah pemberitaan CNN tahun 2018 dan bukan tidak mungkin sebetulnya masih atau malah lebih parah lagi nih. Jadi Badan Kepegawaian Negara menerima pengaduan soal aparatur sipil negara atau ASN hingga guru karena diduga menyebarkan ujaran kebencian dan berita palsu di media sosial seperti di Facebook dan Twitter. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Muhammad Ridwan menuturkan berdasarkan data yang dihimpun ada 14 aduan yang melibatkan ASN pusat dan daerah terkait dengan ujaran kebencian dan hoax, Bapak Ibu, kawan tular nalar sekalian. Jadi inilah kenapa tular nalar perlu diberikan di kalangan para guru, karena ada penelitian, ada data seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk soal surat yang tadi, surat yang tadi itu ini di websitenya Pak Fathur ya. Ini saya berikan klarifikasinya. Jadi soal yang surat yang tadi itu pernah dibahas di websitenya Pak Fathur yang mungkin bagian dari Aktivindo ya, kawan tular nalar Aktivindo sekalian. Jadi surat tersebut menjelang pelaksanaan suatu momen gitu ya, acara gitu, ada surat ini yang ternyata banyak guru yang panik dan bereaksi. Katanya, kabarnya di website tersebut ya, dari surat ini terlebih surat ini terlihat ada kop resminya, kemudian ada stempelnya serta tanda tangannya. Dan ternyata ada klarifikasinya yang membuktikan bahwa ini adalah palsu atau hoax. Nomor surat diambil dari surat edaran BSNP tentang jadwal UN. BSNP tidak mengurusi teknik pelaksanaan AKM, apalagi pemanfaatan hasil AKM, dan istilah Disdikora hanya digunakan di beberapa daerah saja. Mungkin kalau kawan tular nalar Aktivindo yang lebih paham tentang proses klarifikasi surat ini, boleh berkomentar di kolom chat atau raise hand. Silakan ya, kawan tular nalar sekalian.
Baik, slide berikutnya Mbak Ria. Kita akan kemudian mendapatkan satu hal yang mengejutkan lagi, dan ini adalah fakta terkini, kekinian saat ini, kawan tular nalar. Ini jangan sampai kemudian kita viralkan, karena ini adalah keprihatinan kita. Kenapa kemudian, tapi tetap harus kita bahas di sini. Kenapa kemudian kita bahas di sini? Jangan sampai setelah kegiatan ini justru kita yang menjadi orang tersebut. Nah, jadi ada buntut panjang guru SD di DKI yang menyebarkan hoax Israel Cina. Apa isinya? Mungkin bisa di browsing juga ya. Jadi ada viral seorang guru SD di Jakarta Selatan menyebarkan hoax di pesan berantai grup WhatsApp. Nah, hati-hati kawan tular nalar sekalian. WhatsApp itu sangat memudahkan ya kita untuk saling share begitu. Jadi pesan berantai grup WhatsApp ini menyinggung ex mantan Presiden Israel Shimon Peres. Ini pemberitaan kejadiannya ini diberitakan di Mei 2021, kan masih deket-deket nih. Sejumlah pihak menyayangkan adanya penyebaran isu hoax itu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta guru tersebut ditegur. Hoax yang disebar guru SD itu diungkap oleh anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP Imam Mahdia. Imam menampilkan tangkapan layar hoax yang disebarkan sang guru. Di kalimat yang disebarkan sang guru terlihat kalimat yang menyinggung Shimon Peres dan Cina. Jadi nanti mungkin bisa dijadikan ini aja pelajaran saja ya. Kalau sebisa mungkin sih nggak usah ditelusuri lagi, karena kan sudah saya kasih tahu ya di sini ya. Karena nanti kalau menelusurinya akan semakin meningkatkan angka kunjungan di berita tersebut ya. Kasihan guru itu kan ya. Tapi itu bisa menjadikan hikmah bahwa sampai detik ini pun ya guru masih banyak yang menyebarkan hoax. Sebetulnya tidak hanya guru sih, memang tingkat pendidikan tidak menjamin tingkat orang untuk berpikir kritis, kawan tular nalar. Next slide Mbak Ria, slide selanjutnya. Kenapa seperti itu? Nah, saya juga masih bingung nih. Coba saya mau tanggapannya, kawan tular nalar, nanti open mic-nya ya kalau saya panggil namanya dan aktifkan videonya. Yang belum saya panggil, tolong dituliskan di kolom chat untuk nanti dituliskan Mbak Ria deh. Bisa ya Mbak Ria ya dituliskan di layar sini. Kenapa sampai detik ini masih ada orang yang menyebarkan hoax? Menurut Mbak Mismawati atau Bu Mismawati nih, karena kelihatannya tuaan saya, tua PD. Mbak Mismawati, bisa di open mic Mbak Mismawati? Bisa. Semangat banget nih, seneng saya kalau ada peserta semangat kayak gini. Pertanyaannya cantik, aduh. Mbak Mismawati, kira-kira kenapa Mbak? Mungkin mudah percaya dengan berita-berita yang menarik. Mudah percaya dengan berita-berita yang menarik, oke. Sip. Bisa di-off-kan lagi, bisa di-mute lagi. Terima kasih Mbak Mismawati. Mudah percaya dengan berita yang menarik, Mbak Ria. Wah, Mbak Ria ini respon banget nih. Kalau Pak Zainal Arifin, kok sedang pakai masker? Oh, foto ya itu ya. Kalau Pak Zainal Arifin, menurut Bapak gimana, Pak? Pak Zainal Arifin, bisa di open mic? Oke, silahkan Bapak. Silakan Bapak. Mungkin terkendala sinyal? Oke. Mungkin kita bisa bertanya pada Bapak Muhammad Aris ini ya. Bapak Muhammad Aris. Bapak Muhammad Aris? Oke, mungkin lanjut lagi. Ini kenapa ya Bapak-Bapak? Oh, Bapak-Bapak yang kelihatan di layar saja deh ya.
Bapak-bapak yang kelihatan di layar ini ada ini Bapak siapa ya? Yang nama depannya Aktivindo, Pak siapa ini Pak? Pak Saiful, Bu. Pak, kenapa Pak masih ada orang yang menyebarkan hoax? Pertama, mungkin orang itu tidak punya suatu pekerjaan yang bahasanya kesibukan yang berarti sehingga dia bisa membaca hal-hal itu sehingga menarik, akhirnya dia menyebarkan. Jadi itu. Pada prinsipnya sih kalau misalnya dia tidak punya pekerjaan, biasanya dia akan kalau ada berita yang kurang baik itu dia akan tidak langsung menyebarkan gitu seperti itu. Tapi karena dia tidak punya pekerjaan gitu atau aktivitas yang menyibukkan dia sehingga dia share seperti itu. Guys, saya Bu. Oke, terima kasih Pak Saiful. Kurang kerjaan, nggak punya kesibukan gitu ya. Kerjaannya cuma rebahan. Aduh. Oh, saya banget itu loh. Malah ngaku. Oke, orang menyebarkan hoax karena dia kurang kerjaan. Nah, menarik ini. Padahal kerjaan ada banyak ya Pak ya, nggak selesai-selesainya. Aduh. Kalau ini mungkin Ibu Jusni. Kalau menurut Ibu Jusni, terima kasih Pak Saiful. Ibu Jusni, kenapa Ibu masih ada orang yang menyebarkan hoax? Ya, kalau menurut saya sih mungkin karena mereka kurang menggali informasi kebenarannya, makanya ya mereka langsung share yang hoax. Kurang menggali informasi tentang kebenarannya. Baik. Iya. Jadi sehingga cenderung kemudian menyebarkan hoax ya. Terakhir, waduh kok terakhir, tenang. Yang lain nanti akan kebagian, tetap masih banyak pertanyaannya. Ibu Dewi, terima kasih Ibu Jusni. Mohon maaf Ibu Dewi. Iya. Ibu Dewi. Ya, kalau menurut saya, kenapa orang masih suka menyebarkan hoax? Karena pertama mereka suka mencari sensasi, gemar gitu. Ya, pengen atau menjadi orang pertama yang menyebarkan gitu ya. Ada rasa apa gitu paling tahu dulu gitu ya. Amak sih Bu ya. Oke, betul banget Bu. Bu, itu ada istilahnya tuh Bu. Jadi dia pengen jadi yang pertama kali sehingga pertama kali menyebarkan, tidak mau ketinggalan. Itu ada istilahnya itu. Di Instagram tular nalar nanti bisa dikepoin istilahnya FOMO. Fear of missing out. Jadi dia ketakutan kalau nanti akan ketinggalan gitu. Kan dia jadi yang duluan gitu menyebarkan. Walaupun belum yakin, ya pokoknya sebar dulu. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih Mbak Ria. Kita simpan data-data ini sebagai kenang-kenangan. Waduh. Nih, kalau masih ada orang yang menyebarkan hoax, berarti masih ada dong orang yang percaya dengan hoax. Slide yang berikutnya Mbak Ria. Nah, pertanyaannya nih, kenapa? Udah tahu ya mungkin itu hoax kok masih saja percaya? Atau mungkin jangan-jangan dia nggak percaya ya? Kenapa masih ada orang yang percaya dengan hoax? Slide yang sebelumnya Mbak, siapa ya ini kira-kira yang bisa saya tanya? Pak Duta ya? Tadi Pak Duta kan anggota Aktivindo ya? Iya Bu, saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke. Kenapa Pak masih ada orang yang percaya dengan hoax kira-kira? Ya, sebenarnya kenapa orang masih percaya dengan hoax? Memang salah satu intinya adalah yang bersangkutan itu sebenarnya memang dia tadi juga digambarkan dengan Pak Saiful, dia tidak memiliki pekerjaan. Kemudian yang kedua, dia belum bisa merubah mindset dari pada saat dia belum menggunakan perangkat dari teknologi informasi. Ya, sebenarnya teknologi informasi itu sejak dulu sudah ada Bu. Namun, ya mereka itu kadang-kala, jadi kalau mereka tidak punya teknologi informasi, dulu kan namanya pager kan. Nah, pager itu lebih kalimatnya sama berita hoaxnya. Namun kalau pager itu tidak separah saat kita menggunakan teknologi informasi, apalagi dalam masa pandemi, ya kan?
Masa pandemi itu sangat kritis, Bu. Orang sudah banyak pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan status mereka. Akhirnya dia untuk merubah bagaimana dia mendapatkan sesuatu. Kalau kita sebagai guru, saya yakin guru-guru di sini di seluruh Indonesia memiliki kemampuan untuk berpikir kritis bagaimana berita hoax itu disaring tidak hanya satu kali, Bu. Kalau saya pasti 3 kali saringan. Waduh. Apakah benar-benar itu berita yang sangat bagus buat kita yang harus kita tularkan kepada anak didik kita? Kalau bagus, berarti kita harus tularkan. Tapi sebelum kita tularkan, kita harus cross-check apakah data itu valid atau tidak. Ini menurut pandangan saya, Bu Primi. Terima kasih Bapak, saringnya sampai 3 kali ya. Jadi kenapa orang masih percaya hoax? Karena teknologinya zaman dulu dan sekarang beda. Sekarang juga masa pandemi. Sebetulnya guru-guru itu sudah memfilter kok ya, tapi mungkin masih ada orang lain begitu ya yang masih percaya dengan hoax. Terima kasih Bapak. Kalau Bu Desi Ayuningsih mungkin punya pendapat yang berbeda atau mungkin di sekitarnya pernah ada atau pernah punya pengalaman kenapa kok masih percaya dengan hoax? Ibu Desi bisa di open mic? Baik Bu, terima kasih. Ya, menurut saya kenapa ada orang masih percaya hoax? Satu, dia malas untuk berliterasi, karena literasi sebenarnya tidak harus dari media IT ya Bu ya. Bisa jadi entah itu menemukan koran atau majalah, itu juga bagian dari literasi. Bagi yang tidak mau menggunakan kuota gitu. Terus bisa juga ya dia memang hobi untuk menjadi kompor. Ada kalanya juga orang ya Bu ya yang suka untuk hobi menjadi kompor. Jadi dia terima sesuatu itu dengan mentah untuk bisa menghebohkan gitu. Atau karena juga ada rasa iri dan sebagainya, dia tidak suka, jadi dia tidak mau menerima dengan benar, tapi dia suka dengan menerima yang hoax itu. Seperti itu menurut saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Ya benar, ada loh memang orang yang hobinya memprovokasi begitu ya, kompor dia kompor beleduk. Baik, jadi mungkin hobinya atau mungkin karena tadi yang disebutkan oleh Bu Desi ya sebagai dia mungkin tidak ini ya begitu ya hampir sama dengan yang lain, begitu terima itu langsung merasa senang aja kalau bisa menyebarkan dan kemudian membuat panik, membuat huru-hara gitu ya. Nah, terakhir nih saya mau nanya, kenapa masih ada orang yang percaya hoax? Mas atau Pak Abdul Haris ini profilnya kok detektif Conan ya? Ini profil anaknya atau profilnya Pak Haris sendiri? Pak Abdul Haris? Bisa di open mic dan open cam? Oke. Apakah oke? Pak Abdul Haris? Bisa di open mic, open cam? Apakah karena sinyal atau sedang baca detektif Conan? Iya? Oh, masih belum ya? Baik, mungkin Ibu Enah Suryana? Ibu Enah Suryana, kenapa masih ada orang yang percaya dengan hoax, Ibu? Bisa di open mic? Open cam? Oke, mungkin yang terlihat on saja ini ya kameranya Bapak Heriah ya. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Iya Bu, saya Ena Suryana. Ya. Oh iya Bu Ena, silakan. Kenapa masih ada orang yang percaya hoax? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, sebelumnya saya telat karena saya juga baru selesai rapat. Kalau menurut saya orang kenapa masih percaya hoax? Karena memang orang tersebut tidak menerima informasi yang benar pada awalnya. Akhirnya dia ketika menerima berita hoax tersebut dia percaya aja gitu. Gitu Ibu menurut saya. Terima kasih. Okay. Terima kasih Ibu Ena. Ya, banyak orang polos ya di dunia ini. Maksud saya ini kan kelihatannya seperti ini tuh polos. Mulai jadi curhat saya. Baik, terima kasih atas semua responnya. Akan kami olah menjadi data yang insya Allah bermanfaat. Selanjutnya Mbak Ria, ternyata nih kawan tular nalar,
Di slide saya yang berikutnya ini akan saya tampilkan bahwa, oh ini mungkin tertutup tulisan yang tadi ya Mbak ya? Gak apa-apa, tulisannya tadi mungkin bisa di-save kemudian di-delete. Oke. Bahwa ternyata banyak peristiwa besar di dunia peperangan itu disebabkan oleh hoax. Baik itu hoax yang sepele maupun hoax yang betul-betul didesain, disetting, direkayasa dengan serius agar terjadi perang tersebut. Dan itu sejak jadul, sejak zaman dulu, sejak sebelum Masehi. Ada propaganda Octavianus, ada hoax bulan agung, ada perang orang Afrika berkulit putih, ada perang dunia 1, perang dunia 2, kemudian ada revolusi Rusia, perang Irak, kemudian kekacauan atau konflik yang ada di Mesir, perang saudara Suriah, konflik yang ada di Rusia dan Ukraina, pemilu di Amerika Serikat, pemilu di Kenya, skandal Cambridge Analytica, dan masih banyak lagi kawan tular nalar sekalian. Itu data yang valid ya, karena saya mendapatkan data itu dari Litbang Kompas, referensinya saya sertakan di situ dan bisa di browsing sendiri oleh kawan tular nalar. Ternyata sebegitu parahnya hoax. Jadi hoax itu tidak sekedar orang kemudian jadi tersesat informasinya, tersesat jalannya, tidak, tetapi justru bisa semakin menghancurkan kondisi. Begitu parahnya hoax. Mari kita coba cari, tolong kawan tular nalar dibuka mesin pencariannya. Untuk slide yang berikutnya Mbak Ria, kita coba cari. Selain peperangan, ternyata ada kerusuhan di Indonesia yang juga disebabkan oleh hoax. Banyak kerusuhan di Indonesia yang disebabkan oleh hoax. Mungkin bisa di browsing sekarang, kawan tular nalar, dibuka mesin pencarinya, mungkin yang ada di handphone atau di laptop, bisa sambil mencoba menggoogling atau membrowsing gitu ya, kerusuhan Indonesia dengan kata kunci, kerusuhan Indonesia karena hoax. Nah itu algoritma tiap orang pasti beda-beda nih, algoritmanya. Coba yang dari tadi belum, siapa ya kira-kira? Ibu Mardija? Ibu Mardija sudah pernah saya tanya belum ya? Bisa di open mic Ibu? Di open mic dan open cam. Hasil pencariannya apa Ibu? Kerusuhan Indonesia karena hoax. Assalamualaikum, baru buka sebentar ya Bu. Oke, masih proses ya. Jadi kalau cuman kerusuhan gitu, mungkin ada banyak ya. Tapi ini spesifik kerusuhan karena hoax. Oke. Kerusuhan Wamena Bu. Iya, Wamena Bapak. pecah. Kerusuhan Wamena pecah. Kerusuhan Wamena. Iya, ada lagi mungkin selain yang Wamena? Hasil pencariannya? Bapak Heria? Mungkin hasil Ya, pencariannya Ibu. ada? Ya Ibu. Halo. Iya, Bapak. Ya punten nih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ini pakai nama Heria Ibu, punten Ibu. Oke. Di kerusuhan Indonesia karena hoax ini banyak sekali Bu ya. Ya diantaranya insiden kerusuhan di tanah air dipicu berita hoax. Iya. Ya sangat banyak sekali. Di Wamena, rusuh di Papua. Di Papua, oke. Ya, Ada lagi yang lain? kerusuhan Wamena lagi. Wamena. Ini disuruh baca atau disuruh nyari berita hoax Bu? Dilihat saja Bapak. Lihat aja ya. Selain Wamena apa saja? Ya barangkali suruh belajar bikin hoax gitu. Enggak. Masa belajar bikin hoax Bapak? Lah iya. Mending Soalnya banyak yang untung gitu Ibu dengan hoax. Mending belajar bikin yang lucu-lucu aja ya Pak, biar imunnya gitu, naik. iya, iya. Ya. Oke, Ibu, baik. punten, Ibu. Iya, atau Terima bikin kasih. rayuan gombalan buat istrinya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak, bisa Ibu, sama-sama. di lagi. Nah, itu baru kata kerusuhan. Mungkin nanti bisa diganti kata kerusuhan dengan konflik atau apa namanya kericuhan begitu ya.
ini kita fokusnya pada hoax, dan hoax itu hanyalah satu dari sekian macam bentuk informasi yang menyesatkan, kawan tular nalar. Slide yang berikutnya, Mbak Ria, yaitu, nah, ini ada pesan ya yang ada di Instagram Tular Nalar. Sebelum masuk ke Tular Nalar, masih di berpikir kritis. Jadi ada data, ada penelitian, ada di sini ada statistik yang mungkin yang terbaru, yang lebih terbaru ada ya, bisa dicari di website We Are Social ya, di Hootsuite. Tapi tim Tular Nalar di sini sudah mengekspos data dari yang ada di data tahun 2020 yang ada di Comscore. Jadi selama setahun terakhir ada 93 juta penonton YouTube di Indonesia. Jadi ternyata hoax ini salah satunya juga karena konsumsi publik, konsumsi semua orang lah sekarang di dunia itu, di internet itu semakin naik atau semakin tinggi. Salah satunya adalah akses terhadap berbagai media sosial. Salah satu media sosial adalah YouTube. Kalau hoax yang bentuknya teks, itu kita sudah sering menerima. Hoax yang bentuknya gambar, apalagi tuh. Kan ada banyak gambar-gambar yang nggak mudah diedit ya. Tapi ternyata hoax juga ada yang berbentuk video, kawan tular nalar, dan itu banyak juga kita jumpai di YouTube. Itu kenapa? Karena memang penontonnya semakin banyak, dan tadi ada yang menyampaikan orang itu kadang-kadang senang hal-hal yang menarik-menarik seperti itu. Hoax itu kan selalu memicu ketertarikan ya, kekepoan. Nah, dan ternyata parahnya lagi ada 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Ini sumbernya jelas dari pemerintah, dari Kominfo. Bayangkan Bapak Ibu, 800.000 situs, itu bentuknya seperti apa? Banyak banget, ya kan? Dan ternyata Instagram adalah media sosial nomor 1 untuk cyberbullying, atau banyak cyberbullying yang kemudian dilakukan melalui Instagram, terjadi di Instagram. Ini menurut data Kompas. Jadi kita sekarang di slide berikutnya, Mbak Ria, ada di kondisi luber informasi. Luber informasi itu bukan kemudian berarti baik ya, tetapi luber informasi itu ternyata memunculkan problem atau masalah literasi. Kalau selama ini kita pahami literasi hanya sebagai membaca saja, membaca buku begitu, tapi kemudian literasi ini berkembang pada banyak hal, termasuk literasi informasi dan literasi media. Tadi saya sampaikan bahwa hoax ini adalah hanya salah satu dari bentuk penyimpangan informasi atau informasi yang menyesatkan, atau istilahnya information disorder. Kalau salah satu teman-temannya atau saudaranya siapa saja, ada hate speech, fake news, misinformation, disinformation, malinformation, fabricated content, misleading content, imposter content, false context, manipulated content, satir. Lalu, selain informasi yang menyesatkan di internet, fenomena yang terjadi sekarang, banyak sekali orang-orang, netizen, ya, mengalami cybercrime. Cybercrime ini kejahatan di internet, dan bentuknya ada banyak juga. Ada cyberbullying, carding, defacing, hacking, cracking, phishing, spamming, dan malware. Kan saya ini ngobrol dengan para ahli TI, nggak perlu ini ya dijelaskan lebih detail ya, dan sudah benar ya mahorijul huruf saya, pronunciation saya terhadap istilah-istilah tersebut ya. Nah, jadi perkembangan teknologi ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan level literasi media dan daya berpikir kritis. Jadi setelah ditelusuri yang penyebab yang tadi kawan tular nalar sebutkan tadi, itu ternyata penyebab yang paling fundamental, yang paling mendasar adalah kurangnya literasi media dan daya berpikir kritis. Maksudnya begini kawan tular nalar. Jadi tingkat pendidikan bisa tinggi, bisa selevel doktor, profesor, tapi mereka bisa saja literasi medianya rendah. Ketika ada informasi, tidak dibaca baik-baik, hanya mendapatkan sensasinya saja, tidak dibaca sampai akhir.
percayalah kawan tular nalar, saya ada di grup-grup yang di dalamnya maaf, ada doktor dan profesor yang juga menyebarkan hoax. Maaf, saya sambil minum sebentar. Alhamdulillah. Silakan kawan tular nalar, bisa dinikmati hidangan dan minuman yang ada di sebelahnya masing-masing. Dan juga berpikir kritis kawan tular nalar. Jadi mungkin tingkat level kesarjanaannya tinggi gitu ya, wajahnya juga terlihat intelek seperti saya, tetapi punya hati yang polos. Jadi kalau ada informasi pasti baik, pasti benar, pasti bermanfaat. Nggak tahu kok ternyata itu hoax. Lalu bagaimana? Ada satu yang kemudian menjadi problem. Ternyata kurikulum di sekolah maupun di perkuliahan itu masih kurang memberikan penekanan pada literasi media dan berpikir kritis ini. Karena kan sejak dulu kita cenderung didoktrin, ditunjukkan dogma gitu ya, sehingga kurang mengkondisikan atau berpikir kritis ini kemudian belum cukup gitu. Nah, dari tadi saya ngomong berpikir kritis. Apa sih yang disebut dengan berpikir kritis? Bisa di slide selanjutnya, Mbak Ria, itu ada sedikit dari sekian banyak referensi tentang berpikir kritis. Di sebelahnya itu ada bukunya, mungkin bisa dicari di Lokamarket atau di pasar online ya. Ada referensi dari Cohen, Critical Thinking Skills for Dummies. Jadi berpikir kritis adalah seperangkat keterampilan dan pemahaman, termasuk kemampuan untuk bermain dengan kata-kata, sensitivitas, untuk menangkap konteks, emosi, dan perasaan, dan keterbukaan pikiran untuk menjadi kreatif dan mendapatkan pandangan baru. Itu definisi berpikir kritis. Kalau kita bedah satu persatu variabelnya, seperangkat keterampilan. Jadi berpikir kritis itu tidak hanya di benak kita, di hati kita, tetapi skill kawan tular nalar. Itu adalah skill. Kalau skill berarti ada teknologinya, ada tekniknya, dan teknik itu bisa dipelajari oleh siapapun. Dan ini kita sedang darurat infodemi, ya, banyak informasi yang menerpa kita tanpa kita minta, tanpa bisa kita hadang, kita bendung, tanpa bisa kita pilih dan pilah. Maka ini darurat untuk literasi media. Kawan tular nalar khususnya guru TI ini jadi yang bertanggung jawab ini untuk memberikan skill keterampilan literasi media. Nah, skill apa sih? Bermain kata-kata. Makanya tadi saya buka dengan pantun. Kalau kawan tular nalar kesulitan untuk membuat pantun, sering-sering berlatih, sering-sering baca. Bisa nanti WA-an dengan saya ya, kita berbalas pantun. Atau mungkin kalau sudah ada yang bisa bikin pantun di sini, tuliskan di kolom chat. Nah, itu lebih baik gitu, akan menginspirasi. Kemampuan untuk bermain dengan kata-kata, sensitivitas untuk menangkap konteks. Nah, jadi sekarang saat ini yang sedang marak apa sih? Seperti di Kudus ini, sejak awal mula grafik pasien COVID meningkat, itu banyak banget informasi yang menyesatkan, yang tentunya tidak bisa saya klarifikasi hanya dengan browsing di internet. Saya harus bertanya pada orang-orang yang memang disebutkan di situ, gitu. Jadi betul sekali tadi kalau ada yang menyebutkan literasi itu tidak hanya dari internet. Kalau dikatakan bisa dari koran, dari majalah, bisa juga kita bertanya langsung pada orangnya, kita telusuri, kita investigasi, kita kayak detektif gitu, detektif informasi. Dan kalau kita melakukan itu dan kok berhasil, rasanya puas kawan tular nalar. Kita bisa mengidentifikasi informasi yang salah, menyesatkan, atau salah separuh. Benar, tapi separuh saja yang benar, ada bagian, ada part yang salah. Kemudian kita sebarkan, kita tunjukkan dengan tujuan untuk mengklarifikasi, ini loh informasinya yang benar seperti ini. Itu kalau dalam Islam disebut sebagai dakwah itu, karena menyebarkan klarifikasi yang baik dan benar.
Nah, juga menyentuh pada sisi emosi. Kadang-kadang informasi itu kenapa kemudian disebarkan karena kita sudah emosi duluan. Wah, ya benar ini harus disebarkan ini. Kalau tidak bahaya ini kan gitu. Lalu, nah ini keterbukaan berpikir. Jadi kita memang banyak yang karena sudah tertutup ya pada satu kecondongan tertentu sehingga kemudian tidak menangkap kebenaran dari yang lain gitu. Definisi berpikir kritis berikutnya dari Cottrell. Maaf. Jadi menurut Cottrell, berpikir kritis adalah pembelajaran untuk berpikir secara kritis, analitis dan evaluatif, di mana terjadi proses yang melibatkan mental seperti pengamatan, kategorisasi, seleksi dan menilai. Itu definisi dari Cottrell. Slide yang berikutnya, Mbak Ria. Terima kasih. Nah, kawan tular nalar, tadi saya sudah menyebutkan berbagai macam ini ya, teman-teman dan saudaranya hoax. Ada yang disebut kemudian misleading content. Apa sih misleading content itu? Ini contohnya ya. Ini pernah ada gambar, foto, hashtag, double hashtag berakhir pahit, double hashtag. SK Gubernur dicabut, detik-detik Jokowi umumkan pemecatan Anies. Itu ternyata salah. Misleading content. Klarifikasinya seperti apa? Bisa kawan tular nalar buka cekfakta.com. Nah, di situ ada banyak klarifikasi. Itu adalah misleading content. Kemudian ada lagi yang false context. Ini bentuknya video loh kawan tular nalar. Video apel persiapan lockdown DKI. Itu juga ternyata sebetulnya bukan persiapan lockdown, bukan apel persiapan lockdown DKI. Apakah itu? Silakan dicari di cekfakta.com. Lalu ada lagi jenis information disorder berikutnya atau informasi yang menyesatkan atau menyimpang. Manipulated content. Ada gambar artikel CNN Indonesia, lawan pengaruh Banser, Angkatan Laut Amerika Serikat akan kirim tambahan kapal induk ke US Indo Pacific Command. Nah, itu adalah manipulated content. Lalu selain cekfakta.com ada juga di Kominfo sendiri ada menu ya, ada menu untuk mengklarifikasi atau menunjukkan cek fakta dari beberapa informasi yang salah. Ada bentuknya disinformation, contohnya itu ya, bersihkan hidung dengan cairan infus untuk hasil swab tes negatif. Wah, ini ada banyak banget ya, kemarin ada ramuan air kelapa dan lain-lain gitu ya untuk obat COVID. Terus ada lagi juga kemarin itu ceramah seorang anggota Polri yang divideokan itu ya, itu bagian potongan dari ceramah yang kemudian dipotong di bagian tertentu sehingga pemahaman orang jadi salah. Sudah juga diklarifikasi. Itu juga ada contoh akun WhatsApp yang ini juga ya, yang salah juga. Nah, slide yang berikutnya Mbak Ria. Tenang kawan tular nalar, sebentar lagi selesai. Selain cekfakta.com, ada banyak sekali website ya yang menginisiasikan dirinya, yang memberikan fasilitas cek fakta. Ada detik.com, tempo.co, kompas.com gitu ya. Dan tentu saja ini website-website ini bisa diakses, masih bisa diakses. Kita bisa, kalau ada informasi kita bisa buka website-website tersebut, tapi kita juga bisa langsung pakai jalan ninja ya. Slide yang berikutnya Mbak Ria, jalan ninjanya adalah kalau itu bentuknya foto yang kita terima di WhatsApp atau di media sosial atau dari manapun itu, kita simpan kemudian kita masukkan ke Google Image. Kita masukkan ke Google Image, nanti kawan tular nalar sekarang bisa dicoba, mungkin ada gambar di beberapa grup circle masing-masing ya, yang ini kok kayaknya mencurigakan gitu ya. Bisa dicek di Google Image atau TinEye.
di Yandex, di Bing, Dugdug, dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau pakai mesin pencari kawan tular nalar. Kalau selain itu, ada banyak cara sebetulnya, ada banyak alat. Slide yang berikutnya, Mbak Ria, kita kawan tular nalar bisa menggunakan atau memasang tools, Hoaxbuster tools di HP-nya masing-masing. Dicari saja di Play Store, ada Hoaxbuster tool, atau teman-teman bisa menyimpan nomor ini, nomor WhatsApp kalimat saja dari Mavindo. Jadi Mavindo itu punya banyak alat untuk memeriksa fakta, karena Mavindo adalah website pemeriksa fakta pertama di Indonesia yang kemudian sudah terverifikasi di internasional yang pertama juga. Bukan karena saya relawan Mavindo ya, tapi memang setahu saya dan itu sudah sangat terkenal sekali. Kalau kawan tular nalar belum kenal dengan Mavindo, tolong diperiksa pulsanya atau paket datanya masing-masing, bisa buat browsing. Karena ketika ngetik Mavindo pasti langsung keluar deh. Nomor itu silakan disimpan. Kalau kawan harus disimpan malah ya. Dan aplikasinya harus malah, ini kayak hoax yang beredar. Harus sebarkan, viralkan. Harus Hoaxbuster-nya harus dipasang aplikasinya. Kalau kawan tular nalar ada informasi, masukkan di WA saja nomor tersebut. Nanti ada langkah-langkah atau ada step-stepnya. Atau yang paling mudah, yang mungkin yang paling cepat, ya itu tadi dimasukkan ke search engine atau mesin pencari. Jadi misalnya bentuknya kata-kata nih, disalin semuanya aja, salin tempel di Google atau di mana gitu ya, di mesin pencarinya. Kalau itu berupa foto, fotonya. Kalau itu berupa video, di screenshot kawan tular nalar, screenshot kemudian di save, kemudian dimasukkan ke mesin pencari. Atau kalau semuanya masih kesulitan, masih tidak menampilkan hasil, pakai kata kuncinya. Foto itu menampilkan apa? Misalnya foto itu menampilkan Syahrini sedang selingkuh dengan Donald Bebek. Berarti Syahrini selingkuh Donald Bebek. Nah, dimasukkan di mesin pencari. Atau kalau masih juga belum ada, kemungkinan memang belum terklarifikasi. Maka kawan tular nalar, jadilah yang pertama untuk menelusuri informasi tersebut. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri kawan tular nalar, karena bagaimanapun juga musuhnya Batman itu lebih banyak dari Batman. Jadi Batman perlu teman-temannya, Superman dan kawan-kawannya untuk kita sama-sama menanggulangi hoax yang ada, meminimalisir, mencegah itu. Kasihan kalau efeknya rumah tangga jadi berantakan hanya gara-gara hoax. Nah, baik, slide yang berikutnya Mbak Ria. Maka saya selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Kalau menurut siapa ya yang ini kira-kira belum? Bu Nurdiana. Bu Nurdiana kalau melihat gambar ini, apa reaksi Bu Nurdiana? Ya, reaksinya mengingat sejarah, ya, dari wajah-wajahnya. Oke, menurut Bu Nurdiana, gambar ini mengatakan apa sih, Bu? Gambar pertama paling atas itu masalah kota ditemukannya internet yang sering tidak benar ya. Gimana Ibu? Halo? Iya, saya yang ini agak ada gangguan. Gambar pertama itu mengenai masalah kuota yang ditemukan di jaringan internet. Yang biasanya tidak benar. Oke, apakah tulisan yang ada di sebelah gambar orang tersebut adalah yang dikatakan oleh orang tersebut? Don't believe everything you read. Iya. Ya. Jadi tulisan itu kata-kata Abraham Lincoln. Bukan. Pak Saiful, jangan bocorin dong.
biar Bu ini jawab. Terima kasih Bu Nurdiana, dibantuin sama temennya ini. Terima kasih Bu Nurdiana. Ya. Kita tanggung jawabannya Pak Saiful nih. Gimana Pak Saiful? Maksudnya apa tadi? Silakan. Emang Abraham Lincoln udah ada internet, Bu? Iya. Iya, kawan telan nalar, hati-hati ya. Kalau ada kata-kata di sebelah foto orang, atau di bawah foto orang, atau di atas foto orang, atau di foto gambar orang, atau gambar figur gitulah ya. Ada foto orang atau gambar orang, di sebelahnya ada kata-kata. Kemudian di bawahnya ada nama orang tersebut. Nama orang dan orangnya mungkin benar, tapi kata-katanya tunggu dulu. Apakah kata-kata itu dari orang tersebut? Masa ya Abraham Lincoln bilang the problem with quotes on the internet is that they are often not true. Saya mau pamer bagaimana saya spelling bahasa Inggris saja sih sebenarnya. Jadi masalah orang quote itu adalah tentang benar atau tidak itu loh. Padahal kan waktu Abraham Lincoln masih hidup, ya kan, masih seger buger, kan belum ada internet. Abraham Lincoln tidak tidak hidup di masa internet, belum ada internet, jadi dia tentunya belum tahu kosakata internet itu sebetulnya. Jadi tidak mungkin itu kata-kata Mbah Abraham Lincoln. Semoga tenang di sisinya, Pak. Ini bukan buat lucu-lucuan, tapi ini buat hikmah ya, Pak. Itu. Don't believe everything you read on the internet just because there is a picture with a quote next it. Jadi jangan percaya apa yang dikatakan, apa yang tampak ya. Jadi kalau ada foto orang kemudian di sebelahnya ada tulisan seolah-olah itu kata-kata orang tersebut, itu jangan langsung percaya. Belum tentu itu kata-kata orang tersebut. Jadi ini ini bisa diperiksa kawan telan nalar. Jadi bisa di googling, bisa diketik di mesin pencarian kawan telan nalar sekalian, Abraham Lincoln internet gitu, mungkin pakai kata kunci Abraham Lincoln internet gitu. Nanti akan keluar bentuk-bentuk gambar-gambar seperti ini, gitu ya. Atau mungkin ini di screenshot atau di foto pakai HP-nya kawan telan nalar masing-masing, kemudian di crop ya, dipilih atau nggak usah di crop lah, langsung dimasukkan ke Google Image. Nanti akan keluar klarifikasi bahwa ini bukan kata-kata Abraham Lincoln. Dan ini bukan, ya kalau anak zaman sekarang nyebutnya lucu-lucuan ya. Kalau saya lucu-lucuan nanti tidak tersinggung Abraham Lincoln-nya. Kalau saya menyebutkannya hanya sebagai hikmah saja ya, bahwa foto kita nih, kawan telan nalar, kayak foto saya ya kan, mungkin karena foto jenik seperti ini, bisa kok direkayasa nanti oleh Bu Jusni atau Bu Mastika itu untuk menyebutkan satu kata-kata tertentu. Baik, terlalu lama memang berpikir kritis, karena begini kawan telan nalar, di slide berikutnya Mbak Ria, secanggih apapun device atau perlengkapan atau alat, kalau mindset kita, pemikiran kita, mental kita tidak mental yang berpikir kritis, mindset yang curiga nih jangan-jangan, maka alat-alat itu tidak ada gunanya kawan telan nalar itu. Jadi yang perlu dikedepankan nanti ke para peserta didik, murid-murid, jangan percaya begitu saja apa yang disampaikan oleh media gitu. Sebenarnya juga jangan percaya langsung begitu saja apa yang disampaikan oleh gurunya ya, tapi nanti itu jadi bahaya nanti. Ya kan kadang-kadang kan guru bilang apa gitu, muridnya percaya saja. Bahkan murid-murid itu lebih percaya dengan gurunya loh daripada dengan orang tuanya. Sungguh terlalu itu. Begitu dahsyatnya guru ya, sehingga murid itu lebih percaya guru daripada orang tuanya. Ya itu memang hebatnya guru gitu. Baik. Nah, maka dari itu, maka ada program telan nalar yang merupakan tadi sudah sebetulnya kenapa saya agak sedikit ya mungkin memberikan porsi penjelasan tentang telan nalar, karena Mbak Ria tadi sudah menyampaikan dengan begitu lengkap sesungguhnya apa itu program telan nalar.
Program ini merupakan inisiatif dari Ma'arif Institute, Mavindo, Lofranky yang didukung oleh Google.org yang menyediakan materi pembelajaran tentang berpikir kritis dan literasi media. Jadi menyediakan materi pembelajaran. Kawan tular nalar yang berprofesi guru dan apapun tidak perlu kemudian browsing-browsing nanti aku mau ngomongin apa ke anak-anak gitu ya. Sudah ada di situ lengkap semuanya. Dan tular nalar ini menyediakan kurikulum online ya dan sumber belajar yang menarik dan mudah digunakan baik bagi dosen, calon guru dan siswa. Saya sendiri juga dosen dan ini juga saya sampaikan ke setiap mata kuliah yang saya ajarkan. Tular nalar ini ada berbagai jenjang ya dengan kompetensi literasi media yang dapat diasah sesuai dengan konteksnya. Next Mbak Ria, mungkin nanti saya bisa diingatkan saya sampai jam berapa, karena saya kalau sudah ngobrol bisa bertahun-tahun, lama banget ya, bertahun-tahun. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ria, ada website Tular Nalar. Tampilan berandanya seperti ini. Silakan kawan tular nalar untuk membuka websitenya dengan tular diketik saja di address barnya ya atau di mesin pencarinya tular nalar gitu atau tularnalar.id. Apakah ada yang kesulitan untuk membuka websitenya tular nalar? Silakan dibuka kemudian disebarkan, diviralkan. Waduh. Jadi maksud saya kawan tular nalar tidak perlu lagi kemudian menambah kesibukan begitu ya. Ini bisa dilakukan sambil melakukan apapun. Tapi harus disebarkan, harus ditularkan. Karena apa? Karena kawan tular nalar sudah mendapatkan satu formula. Satu formula, sudah mendapatkan hidayah gitu ya. Maka tolong disebarkan. Itu tampilan berandanya. Kemudian bisa teman-teman klik menu-menunya. Ada belajar online, ada untuk pengajar, kemudian ada tentang kalau masih kurang jelas tentang Mavindo, Ma'arif, Lofranky, dan apakah hanya Aktivindo yang bermitra dengan tular nalar. Ada banyak sebetulnya ya yang bermitra dengan tular nalar, bisa diketik di tentang kami atau bisa di browsing-browsing. Slide yang berikutnya ini ya benar, ini adalah ramuan. Ini adalah output yang ada yang dihasilkan oleh para perumus atau konsorsium tular nalar yang kemudian langsung bisa kawan tular nalar nikmati, yaitu tadi ya website tular nalar itu. Kemudian ada 8 video kurikulum, ada online course seperti ini ya, webinar, online course, kemudian ada satu set kurikulum beserta lesson plan-nya, apa yang harus disampaikan, penjelasan istilah-istilah tertentu, kemudian evaluasinya. Kami fasilitator sebelum menyampaikan ini kepada kawan tular nalar, kami juga di training, ada training of trainers-nya. Dan dari training ini kami juga tidak sekedar menularkan informasi ini pada peserta yang ada di forum-forum tular nalar, tetapi kepada publik ya. Misalnya seperti saya ada grup WA PKK, saya sampaikan ke grup WA PKK RT saya, gitu. Ke mahasiswa saya juga, ke bimbingan saya, ke para alumni saya sampaikan. Kemudian ada offline activities, ada siaran dan talk show di radio. Slide yang berikutnya Mbak Ria. Slide yang ke-23. Ini adalah 8 kompetensi dalam tular nalar. Kompetensi ini kecakapan ya atau keterampilan begitu yang sesuai dengan tahapannya dalam kurikulum ini. Yang pertama mengakses informasi, kemudian ada kompetensi mengelola informasi, yang tahapan level berikutnya mendesain pesan, lalu di atasnya lagi memproses informasi, kemudian berbagi pesan. Level yang berikutnya membangun ketangguhan diri, dan kompetensi di level berikutnya yaitu perlindungan data, dan kompetensi yang terakhir adalah kolaborasi. Nanti bisa kita perdalam lagi ya, kalau kita mungkin dibatasi oleh waktu ruang dan waktu di sini bisa di WhatsApp group. Slide yang berikutnya Mbak Ria, itu adalah, jadi kalau teman-teman kalau kawan tular nalar perhatikan,
8 kompetensi tadi itu saya warnai ya, ada warna yang berbeda-beda karena kompetensi yang tadi itu mewakili 3 aspek utama tular nalar atau 3 level. Level yang pertama adalah tahu, yang di atasnya adalah tanggap, dan top level adalah tangguh. Tahu bermakna aktivitas memperkuat dan mengembangkan diri literasi media digital. Jadi yang ada di level atau di aspek tahu ini adalah kompetensi mengakses informasi dan mengelola informasi. Dari tadi kawan tular nalar tentu saja sudah mengakses informasi, apalagi para pakar TI ini bukan hanya mengakses informasi lagi ya, tapi sudah memproduksi informasi. Bahkan memang semua netizen di dunia saat ini sudah bukan konsumen informasi lagi, sudah bukan pengguna informasi, tapi pembuat informasi. Kemudian kalau yang level tanggap bermakna mampu merespon dan menjawab isu terkait dunia literasi digital. Ini kompetensinya, kompetensi mendesain pesan, memproses informasi, dan berbagi pesan. Yang tadi ya, nanti mungkin materinya bisa saya share. Lalu level yang berikutnya, tangguh, bermakna mampu merespon tantangan yang lebih besar eskalasinya, berkolaborasi dan merangkul semua kalangan untuk berpartisipasi dalam merespon situasi. Aspek tangguh ini ditunjukkan dengan kompetensi membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi. Ada 8 video, slide berikutnya Mbak, salah 4-nya, bukan salah satunya. Salah 4-nya adalah di slide berikutnya ini ya. Jadi ada 8 video yang sudah dihasilkan untuk menunjang kurikulum tular nalar. Di slide yang berikutnya Mbak Ria, ini videonya judulnya ada etika berkomunikasi di media sosial, kemudian tips menggunakan media sosial yang baik dan benar, lalu ada lagi video berjudul menggunakan media sosial untuk pembelajaran, dan tips mengakses informasi kesehatan di media sosial. 4 video lainnya seperti apa? Bisa dicari di YouTube, kawan tular nalar sekalian. Sekalian ini ya, like, share, komen, subscribe YouTube tular nalar dan YouTube saya, Primi Rohimi. Lumayan, dapat banyak like nanti ini. Jadi bisa dicari di YouTube itu, bisa di-download, bisa diunduh ya, bebas. Ada juga di teaser-teasernya atau cuplikan-cuplikannya juga ada di media sosial, di Instagram tular nalar. Follow ya, kawan tular nalar, karena sering sekali Instagram tular nalar itu ada ini gift-gift gitu, ada hadiah-hadiah, ada door prize gitu, ada event-event lucu-lucu, termasuk para tiktokers ya. Slide yang berikutnya, Mbak Ria, kita nonton video ya. Sebentar, silakan Mbak Ria ditampilkan videonya. Kok malah masuk kamar? Katanya disuruh masuk. Kenalin, ini Bob. Udah pada tahu kali, gue kan terkenal. Dia sombong. Udah langsung ke intinya aja, durasi. Oh iya, maaf. Selamat datang di Literasi Digital Tular Nalar. Ini Bob. Dan ini Mentari. Mereka akan memberikan tips menggunakan media sosial yang baik dan benar. Ibob, yuk fokus yuk. Apa sih, udah langsung mulai aja. Ibob. Apa? Tolong jaga jarak. Pertama-tama, sebelum menggunakan media sosial, kamu harus tahu media sosial itu apa. Menurut
Menurut UNESCO Media and Literacy in Journalism Handbook, sosial media adalah layanan daring untuk menciptakan interaksi sosial, membangun hubungan, mengolah, dan menyebarkan berbagai macam informasi. Penggunanya juga dapat membangun jejaring pertemanan dan juga komunitas, serta melakukan interaksi dalam unggahan teman maupun orang lain. Kayak Wikipedia nih anak. Kamu ada sosial media nggak? Bagi dong. Mentari, Bob, aku punya hadiah untuk kamu. buat aku? Iya. Ini? Wow, makasih Bob. Setelah kamu mengetahui apa itu media sosial, kamu juga perlu tahu cara untuk mengakses dan mengelola media sosial dengan benar. Cewek pintar tapi kok gitu ya? Langkah pertama, bermedia sosial. Pelajari cara mengaksesnya. Gunakan data pribadi asli untuk bergabung di media sosial. Jangan yang palsu. Nama lengkap kamu siapa? Mentari pagi bersinar lagi. Nah, kamu juga bisa menggunakan fitur-fitur utama di setiap media sosial yang kamu pakai. Bob, kok ini nggak bisa sih? Itu kamu harus masuk dulu baru bisa diakses. Oh, Kok malah masuk kamar? Katanya disuruh masuk. Jangan gunakan media sosial kamu untuk hal yang tidak baik, seperti menghina pengguna lain di kolom komentar. Bob, lo harus tahu. Gue baru putus sama cowok gue seminggu yang lalu. Sekarang dia udah update sama cewek lain, Bob. Kesel banget gue, Bob. Kenapa sih cowok tuh kayak gitu, Bob? Lo juga kayak gitu kan? Hah? Ngaku lah sama gue, ngaku. Kelola media sosial kamu sesuai dengan kebutuhan, dan pastinya tetap memperhatikan etika dalam bermain media sosial. Ibu, nggak boleh gitu. Itu kakinya. Kenapa? Turunin kayak nggak punya etika. Elah, santai aja kali. Turunin nggak? Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap bijak dan asik bermain media sosial. Jadi akun sosial media aku nggak? Baik, terima kasih Mbak Ria. Bu Hoirotun kok nontonnya sambil tegang gitu ya? Sambil baca apa itu? Sambil baca ini ya, website literasi Tular Nalar mungkin ya. Cari video kelanjutannya. Bu Hoirotun tegang, Pak Ahpas gelap ini karena background-nya langit-langit ini. Baik, jadi nanti kawan Tular Nalar silahkan menyampaikan, harus menyampaikan kepada murid-muridnya, bisa dengan menayangkan video tersebut. Ini kalau kawan Tular Nalar perhatikan, video ini disertai dengan JBI, juru bicara isyarat ya, juru bahasa isyarat, juru bicara isyarat kan, jadi salah gara-gara Bu Mastika sih. Aduh, kok Bu Mastika? Ada juru bahasa isyaratnya. Karena memang Tular Nalar ini juga menjangkau teman-teman kita yang disabilitas. Jadi jangan khawatir, mereka pasti juga bisa mendapatkan literasi media dengan kurikulum Tular Nalar ini. Kalau ada di sekitar kawan Tular Nalar, yuk rangkul mereka bersama-sama kita menjadi pegiat literasi media dengan Tular Nalar.
dengan materi-materi dari Tular Nalar yang free, gratis, tidak berbayar gitu. Terus gimana cara menyampaikannya? Di slide berikutnya Mbak Ria, saya berikan tadi Mbak Ria sudah menyampaikan ya bahwa kali ini mungkin nanti ada simulasinya, simulasi apa yang kemudian tindak lanjutnya. Jadi kawan Tular Nalar bisa menggunakan materi yang ada di website Tular Nalar yang bagian belajar online maupun untuk pengajar. Ada yang 30 menit durasinya, ada yang 15 menit atau bisa jadi kurang. Artinya begini, caranya gimana sih menyampaikan materi itu? Ditayangkan videonya, ya kan? Video tadi durasinya sekitar 5 menitan lah ya. Video yang lainnya bisa kurang dari 5 menit. Jadi estimasi 15 menit ini 5 menit pertama pemutaran video. Kemudian 5-10 menitnya ajaklah murid-murid untuk berdiskusi, gitu ya. Pilih 1-2 poin pertanyaan. Ajaklah mereka untuk berpraktek bersama-sama untuk mengakses media sosial. Wah, kalau itu sih mereka sudah jago, Bu, seneng banget. Iya, memang mereka jago dan seneng. Tapi kita lihat perilaku mereka ketika mengakses media sosial. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak informasi. Kemudian kita ajak mereka juga untuk mengenali fitur-fitur pentingnya yang bermanfaat untuk pembelajaran. Nah, itu yang jarang diketahui. Murid-murid itu memang lebih jago ya, anak zaman sekarang, generasi alfa nih, yang lahirnya tahun 2000-an ini, itu memang lebih jago daripada guru-gurunya. Tetapi mereka jago memanfaatkan saja. Mereka jago sebagai user. Mereka tidak bisa melihat makna di balik fasilitas tersebut, bahwa fasilitas tersebut ternyata bisa menunjang pembelajaran. Lalu pilih satu tema, ajaklah partisipan atau muridnya ya menggunakan kata kunci untuk mengeksplorasi tema tersebut. Mintalah bercerita dari hasil penelusurannya. Ibu Junior, videonya macet-macet? Oke, memang sengaja, ngeles ini saya, sengaja biar Ibu Junior mengunjungi YouTube kami, sehingga algoritma pengunjung di YouTube Tular Nalar naik, meningkat. Nanti bisa di browsing, Bu. Mudah kok, mudah ditemukan, gitu ya. Kemudian pilih satu konten positif, bagikan pada media sosial masing-masing, tetapi tambahkan kalimat pengantar pada status untuk memberi konteks pembelajarannya. Artinya guru juga tidak melepaskan begitu saja ya, mendampingi, kemudian memberikan penekanan pada hal-hal yang positif. Kegiatan ini tidak harus dilakukan seluruhnya, tapi karena tiap guru itu punya seni, metode mengajar masing-masing yang berbeda-beda juga. Siap Bu Junior. Nah, ada yang 30 menit juga ada ya. Kalau yang di 30 menit itu ada di website Tular Nalar, silahkan dikunjungi, lebih detail lagi langkah-langkahnya. Last but not least ya. 2 slide terakhir, ini slide pesan dari kami. Ada di Instagram Tular Nalar. Tanggapi berita yang beredar di dunia maya, ingat untuk mengklarifikasi benar atau salahnya. Kalau benar, pastikan itu kebenarannya. Kalau salah, harus juga ditunjukkan salahnya di mana, cantumkan referensinya juga. Dari tadi saya juga sudah mencontohkan ya, di setiap bawah gambar itu saya cantumkan linknya. Kemudian, kalau kita melihat kebohongan, kepalsuan, bisa kita cek di Google reverse image, termasuk kebohongan dan kepalsuan calon pasangan kita, bisa kita cek di Google reverse image. Aduh, sudah deng-deng gitu belum ya? Dramatis. Peringatan, periksa kebenaran berita yang kamu baca dan telusuri dengan SPD, bukan SPPD, SPD, sumber, penulis, dan domain. Hindari percakapan negatif. Kalau sudah pro kontra, kemudian sudah ditunjukkan nih klarifikasinya, tapi masih ada perdebatan juga, sudahlah, ciptakan momen diskusi yang baik-baik saja. Hindari yang negatif, kita fokus pada yang positif. Maka Tular Nalar bukan sekadar paham. Terima kasih atas perhatiannya semua kawan Tular Nalar di Aktivindo. Saya mohon maaf
apabila ada kata-kata saya, tingkah laku saya, wajah saya yang menyinggung atau intonasi saya, mungkin tadi saya juga menyapanya kurang tepat, atau mungkin saya menyapa di saat yang kurang tepat juga. Ya, namanya juga saya kan manusia ya, bukan bidadari begitu, yang turun dari taksi sehingga banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Saya terbuka dengan segala pertanyaan. Kalau saya tidak bisa menjawab, akan saya jawab di lain kesempatan dengan teknik ngeles-ngeles yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Ria. Terima kasih Mbak Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Primi. Saya masih cengil-cengil jadinya. Seru banget Ibu ngikutin kelas dari Ibu Primi. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi silahkan, kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk diskusi. Saking terpesona. Saking terpesonanya enggak ada tanggapan, enggak apa-apa kawan nalar, enggak apa-apa. Saya cek di kolom chat juga nggak ada dari peserta, belum ada. Ibu, mungkin ada yang mau langsung berkomentar. Bapak Ibu silahkan open mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Siti, silahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Primi sama rekan-rekan semuanya. Saya benar-benar sangat berterima kasih ya, ilmunya itu benar-benar manfaat gitu, sangat berkenaan sekali dengan kehidupan kita dalam masa pandemi COVID yang banyak sekali hoak gitu. Kayak gini, kayak hoak yang katanya pernah saya menerima gambar gitu, katanya Presiden Jokowi itu tidak divaksin. Terus gimana banyak sekali gitu hoak beredar. Kadang saya sebagai guru juga bingung ya. Aduh ini benar atau enggak gitu. Karena anak banyak yang nanya gitu. Bu, katanya Presiden Jokowi katanya nggak divaksin. Ibu gimana ya? Benar-benar saya sangat berterima kasih sekali ya untuk semuanya gitu. Saya benar-benar sangat bersyukur sekali mendapatkan ilmu ini gitu. Terima kasih ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi kebaikan ya, menjadi amal ibadah untuk ibu-ibu sekalian gitu. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Siti. Ada yang lain? Bapak Ibu silahkan. Sepertinya udah nggak ada Ibu, udah jelas banget apa yang Ibu sampaikan. Atau kita tutup aja untuk diskusinya, Ibu langsung nggak apa-apa ya? Mungkin terakhir Mbak Ria, jadi kawan nalar sering bingung mungkin ya, bagaimana menyikapi, bagaimana cara mengklarifikasi, bagaimana etikanya. Nah, etikanya tentu saja kita melihat orangnya. Sebaiknya ketika orang tersebut menyampaikan kabar yang sudah kita jelas ketahui, sudah kita klarifikasi sebagai kabar yang salah, kita japri saja dengan tentu saja bahasa yang sopan. Dan kalau beliau kemudian tidak mengklarifikasi di grup, ya sudah enggak apa-apa. Insya Allah itu akan terulang kembali. Nanti akan ada juga klarifikasi yang berikut-berikutnya. Karena kalau kita klarifikasi langsung di grup, seringnya yang terjadi itu menyinggung ya kawan nalar. Kecuali memang orang tersebut mungkin lebih muda dari kita, lebih murid kita, nggak apa-apa, langsung kita share saja di grup. Itu saja Mbak Ria, terima kasih. Terima kasih Ibu Primi. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, kita tutup untuk kelas sore hari ini, tapi mohon untuk tidak meninggalkan room dulu karena saya mau share satu slide lagi. Bapak Ibu, kami minta untuk mengisi link post test dan evaluasi. Informasi linknya sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu bisa mulai isi dari sekarang. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk mengisi.
Ketoprak mau biji. Itu kan lemes deh. Nah, itu aku jualan betul kan jualan jualan. Kalau oh ini kok makan
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi kedua link dari post test dan evaluasi. Mohon untuk tidak langsung meninggalkan room karena kita akan foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Di Tolar Nalar kalau mau foto kita punya gaya sendiri. Sebentar. Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya dan mengaktifkan mikrofonnya. Terus ketika saya bilang Tolar Nalar, Bapak Ibu bisa menyaut dengan bukan sekedar paham. Sebelumnya Bapak Ibu bisa angkat kedua tangannya, jari telunjuk di atas, telunjuk kanan di atas, telunjuk kiri di bawah, jadi membentuk huruf T seperti ini. Ketika saya bilang Tolar Nalar, Bapak Ibu bisa jawab dengan bukan sekedar paham. Kita mulai dari slide pertama. Tolar Nalar. Bukan sekedar paham. Bukan sekedar paham. Mohon ditahan Bapak Ibu, saya beralih ke slide kedua. Tolar Nalar. Bukan sekedar paham. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kelas kita tutup dengan sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga rekan-rekan dari Aktivindo, ada Bapak Agus, Bapak Duta, dan Bapak Saiful. Terima kasih juga rekan-rekan konsorsium dari Ma'arif Institute, Mavindo, dan Le Franky. Terima kasih juga Ibu Primi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.